and it's even not exist. You idiot. You idiot. Orang Yahudi banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan istri Rasulullah sendiri termasuk istri Yasser Arafat juga pemeluk agama Islam. Yang membuat kerusuhan itu sampai berani menebarkan fosfor di angkasa, balita, kaum ibu itu rontok daging-dagingnya, kemudian seperti serbuk berjatuhan sampai kelihatan tinggal tulang karena daging-dagingnya itu berjatuhan karena asap atau kepulan dari hembusan fosfor tadi. Kecium baunya saja bisa bikin pingsan. Itu bukan kelakuan orang Israel atau orang Yahudi secara keseluruhan, tetapi itu adalah perilaku-perilaku kaum Zionis. Nah, apakah semua orang Yahudi sekarang untuk balita-balitanya sudah dididik sedemikian rupa untuk menjadi orang-orang Zionis? Yang jelas di media massa banyak informasi kalau orang luar datang ke Israel itu tidak boleh hamil dengan cara disuntik. Itu sudah ditayangkan di channel Waglo Gubuk Apung ini dengan judul tersendiri ya, masalah orang dari luar yang datang ke Israel tidak boleh hamil, makanya caranya disuntik anti hamil itu dan menjadi mandul. Nah, mungkin juga inilah yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Makanya orang Indonesia itu Bojonggede membacakan ayat Al-Quran dan artinya adalah tentang peristiwa Palestina dengan Israel, itu kita dengarkan. Dan orang Israel yang usia 16 tahun itu mendengarkan dengan khusyuk, kemudian bertanya, apa itu artinya? Kita dengarkan. Free Israel. Free Palestine. Free Israel. Free Bojonggede. And then you are weird people. You are dumbass. Okay, I will make you calm. Do you know Arabic words? Yes. Can you hear me? Yes. Can I try something for peace in your heart? Do you want? Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Don't skip. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Pada mulanya diskusi ini begitu santun, walaupun beda pendapat tetapi saling menghargai. Di Priska Natasha FB ini kelihatannya memberikan pelajaran kepada kita bersama begitu pentingnya untuk menjaga perasaan antar individu. Berupaya walaupun bagaimana kan sekarang ini lintas bangsa, lintas bahasa dipersatukan oleh sebuah jaringan internet sehingga peristiwa di Gaza bisa langsung dimonitor dari Bojonggede namanya. Sadaqallahul azim. Good. Wait, what does it mean? It's about Palestine and Israel. So In my religion, this condition is rated by the Quran. Do you know Quran? Palestine and it's Quran even is not like exist. the You Bible, idiot. but from Islam, you know. Oh, Yeah. it's like we have the Torah. Yes, and then that means it's about when the Israel taking something like that, but it's okay because Palestine in the end gonna be win.
No, oh my gosh. Okay, let's see it. okay, you know what? You have Instagram? I have Instagram. You want follow me? Yes. Apa yang terjadi setelah tuker-tuker Instagram dan membagikan channel YouTube? Yang perlu kita garis bawahi di sini, tadi ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, dia tampak termenung dan menyejukkan hatinya. Tetapi setelah selesai mengaji dan apa itu artinya, dijelaskanlah bahwa peristiwa Palestina dengan Israel itu sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi orang Israel ini geleng-geleng kepala. Apa itu Al-Quran? Setelah dijelaskan Al-Quran adalah kitab suci seperti orang Kristen punya Injil. Begitu juga dengan orang Yahudi memiliki kitab suci tersendiri. Barulah dia mangut-mangut. Ini adalah pembelajaran, boleh dikatakan bisa dikaji. Ternyata orang Israel tidak tahu tentang apa itu Al-Quran. Di antaranya karena usianya baru 16 tahun. Akhirnya dia menangis merengek-rengek agar YouTube-nya segera dihapus dan meminta tolong kepada kakaknya agar segera YouTube-nya itu dihapus karena dia sangat ketakutan sama sekali. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti kisahnya lebih lengkap. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita mulai. Bojong Gede namanya. Jadi dia mengatakan Free Palestine. Kemudian dari Gajah mengatakan Free Israel. Free Palestine, Free Israel, dan terus begitu. Dengan penuh senyum awal mulanya begitu. Tapi lama-lama terpancing juga sehingga sampai mengatakan kata idiot. Tetapi dengan ramah tamah karena tahu kalau ini sedang direkam untuk ditayangkan di YouTube, bahkan mungkin juga itu sebenarnya siaran langsung di YouTube. Secara tiba-tiba mengagetkan. Wanita 16 tahun dari Israel ini, dia sangat panik dan hampir menangis karena dalam waktu singkat ruang komentar di YouTube diserbu oleh netizen. Dialog-dialog yang mengejutkan. Yang namanya YouTube itu kan internasional. What? A lot of people are following you, right? Already? You will see later. What the fuck? Oh my god. No, what is it? Yes. What is it? That's good. That's good, teman-teman. Yes, Free Palestine. I'm on YouTube. Yes, Free Palestine. Israeli Bye-bye. No, bye-bye. I'm cursing you in Hebrew, you motherfucking. Oh my fucking god. You first one. You saying bad words first to me. You make my heart like broke, you know. And why? I didn't want to break your heart. I just. Hey, Oh my god. where is your tongue? I have a proof. I will send this video later to you until you gone viral. Okay? Bye. Oh my god. I'm Bye-bye. violent. Yes. Walaupun kontak komunikasinya antara Gaza dengan Indonesia yang konon dari daerah yang tadi disebutkan itu, Bojong Gede kalau nggak salah namanya, nama tempat, itu luar biasa sampai-sampai dia menangis dan minta tolong sama kakaknya. Begitu difasilitasi sama kakaknya, sama-sama orang Israel tentunya. Wajar kalau orang Israel cinta Israel. Wajar kalau orang yang tahu sejarah walaupun bukan orang Gaza pasti akan menghargai bagaimana jasanya orang Palestina, kan begitu. Dia menunjukkan
government atau pemerintahan Palestina tidak ada. Ditunjukkan di dalam peta di Google, ini Palestina. Kata dia, tidak. Government atau pemerintahannya kan Israel, tidak ada pemerintahan Palestina. Katanya begitu. Untuk anak-anak balita sampai dengan remaja memang sudah dicekoki bahwa sejarah masa lalu itu dibikin buta. Masyarakat milenial itu tidak salah kalau dia itu mencintai tanah kelahirannya, walaupun nenek moyangnya itu penjajah datang ke negara kawasan Palestina itu yang kemudian dirubah menjadi nama negaranya Israel. Tetapi orang-orang yang tahu sejarah bahwa itu dulu kebunnya orang Palestina, dulu itu rumahnya orang Palestina, kemudian kebunnya dibuldoser, dirusak, bangunannya dibom, kemudian diusir, kan begitu ceritanya. Nah, ketika anak itu lahir kan tidak tahu tentang peristiwa-peristiwa itu. Perhatikan, orang Israel ini sampai menangis terseduh-seduh meminta YouTube-nya segera dihapus karena dia takut yang luar biasa. Karena apa? Karena dia itu tidak tahu kalau sejarahnya Israel itu seperti itu. Just say I'm sorry. You broke my heart. Sorry. Oh my God, stop this. Akhirnya dia minta tolong sama kakaknya agar segera YouTube tentang pelecehan terhadap Palestina dan penghinaan itu segera dihapus karena dia takut diserang oleh netizen. Israel. How are you, Israel? Fine. Fine. Where are you right now? Somewhere. Okay. How old are you? 16. 16. That's good. Have a nice day. No, wait. What? You hurt my sister. Makanya pelajaran Oh, sejarah you are her harusnya sister. diberikan kepada masyarakat dunia secara netral. Nah, oke lah, itu sudah terjadi di setiap negara, itu sejarah di dalam negerinya dengan sejarah yang berkembang di luar itu selalu berbeda. Di satu negara dianggap itu adalah penyerahan kekuasaan, sementara yang berkembang di luar negeri itu adalah invasi atau perebutan kekuasaan atau revolusi, itu biasa. Nah, begitu juga dengan Israel ini. Anak 16 tahun ini yang tidak mau disebutkan namanya, akhirnya terjadi gontok-gontokan sampai mengatakan idiot, sampai mengatakan kata-kata kasar. Tetapi dalam diskusi ini orang Indonesia dari Bojonggede tadi, dia begitu halus tapi mengontek kepada orang-orang yang jadi follower dia di Instagram maupun di YouTube untuk segera menyikapi apa yang diinstruksikan dalam waktu singkat, spektakuler, sehingga kita dengar ceritanya seperti ini. The reason? Is this a reason? Because her stupid? Yes, she's stupid. But she made my heart like broke. I know, but she didn't need to give you her Instagram. Hey, I have a proof. She said that, hey, Palestine will be loose. She said like that. If I know, but you need to know that right now Israel is under attack, and we scared, Israel under attack. and we scared, and we scared. And no, it's not funny. Kakaknya ini tidak mau terima kalau adiknya itu diberi Instagram, dan ternyata siaran langsungnya di Instagram dan YouTube itu dikomentari oleh netizen Indonesia yang begitu dahsyat sampai dia sampai kelihatannya panik luar biasa sambil menangis.
dan dia meminta maaf seperti tampak di video ini. Hello. Stop this right now. Hello. Please, I'm sorry. I'm sorry. Sarangye. Please stop this. Stop what? You want Remove this video. you wanna my Instagram? Let's talk with me in Instagram later. This is my Instagram. No, I don't have your Instagram. No, this is my Instagram. This is my Instagram. You can talk with me later if you want. Please, what? Please, what? Thank you. Yes. Hey, come here. What is your name again? My name? Yes. Don't say. I don't want to say. You will post it. Okay, just another name. For example. Shira. Okay, Shira. Shira, if you steal child, you have to be careful with your anything that you want. Mouse. Mouth too, also. Your action, your mouth. כנראה אמרת לו קללה ממש ממש לא יפה. Wait, did I say something that really hurt you? But really, not idiot. Really hurt me. Something that really hurt. Really hurt me. I have a proof. Let's see you later in YouTube. OMG, don't. You did it without my permission. Stop posting it on YouTube. But you don't stop your mouth. But I stopped. I said, oh my God, Pelajaran yang bisa kita ambil dari aktivitas tadi ya, di antaranya begitu dahsyatnya perang komen di YouTube, di Instagram, dan harus hati-hati juga. Nah, di samping itu juga pembelajaran bagi kita semua bahwa pelajaran sejarah itu perlu diberikan kepada anak-anak secara netral, sehingga orang-orang Yahudi atau orang Israel tahu bahwa itu adalah negara Palestina yang dijajah oleh orang Israel, kaum Zionis yang tadi dijelaskan. Nah, anak yang ini sebenarnya tidak tahu kalau dia itu adalah termasuk di dalam lingkaran kaum Zionis yang menghancurkan keluarga-keluarga, harta kekayaan, kebun-kebun milik orang Palestina dan dia kuasai. Mungkin tempat yang dia tempati itu kan ada di Gaza, itu adalah dulunya milik siapa, bagaimana cara memperolehnya, dan itu tidak diberitahu kepada anak itu. Nah, mungkin bagi kita juga sama. Jika tidak tahu tentang sejarah tempat yang kita tinggali ini, bagaimana dulu orang tua kita memperolehnya. Mungkin ada orang yang terluka. Ini perlunya pelajaran sejarah. Demikian barangkali. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita dan kita bisa mempersatukan antara Israel dengan Palestina. Dan itu janji Allah di dalam Al-Quran. Namun kata Felix Xiao dan kata para alim ulama, jika Israel itu sudah berdamai dengan orang-orang Palestina dengan penuh kesadaran, itu tandanya akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.